Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Eee, Kesempatan kali ini kita punya tema, apa namanya, saya ingin share tentang saham Bank Mini yang masih potensial sampai dengan akhir tahun 2021, ya. Jadi, kita tahu setelah hype-nya Bank Mini 2 kali, luar biasa sekali naiknya dan karena Bank Mini ini reward-nya sangat besar, saya kira banyak teman-teman yang masih pengen beli Bank Mini, tapi barangnya yang mana. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin share untuk teman-teman sekalian, ada beberapa saham potensial yang masih potensial sampai dengan barangkali sampai dengan akhir tahun 2021. Yang pertama saya ingin sampaikan dasar pertimbangannya terlebih dahulu bahwa ternyata bandar tidak bebas ya, tidak seperti yang didengung-dengungkan bahwa bandar mah bebas. Kalau menurut saya dengan, khusus untuk kasus ini terutama, bandar tidak bebas karena apa? Karena, mereka ternyata juga butuh dana untuk memenuhi equity yang dimiliki oleh bank-bank mini yang dimaksud, yaitu targetnya di akhir tahun 2021 harus 2 triliun. Sementara kondisi hari ini ada beberapa bank mini yang masih equity-nya di bawah 2 triliun, sehingga mereka butuh, eee, dalam tanda kutip, quote on quote, harus melakukan hajatan gitu ya. Ada yang, umumnya mereka harus melakukan right issue dan supaya right issue-nya menarik, maka harga induknya harus dibuat menarik alias di markup, dibawa ke atas. Nah, sahamnya apa saja? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada Amar, equity bank ini masih 1,063 triliun, masih 1,063 triliun. Artinya apa? Artinya masih butuh setengah lagi. Cuman yang jadi soal adalah di Amar ini kita masih butuh apa? Kita masih butuh waktu menunggu mereka, mengumumkan bahwa mereka akan RI. Jadi ini bisa dikoleksi untuk dijadikan saham swing sampai dengan katalisnya muncul dan berakhir gitu ya. Yang pertama Amar, yang kedua ada Baca. Baca itu equity-nya, mohon maaf salah ini saya salah tulis, harusnya 1,628. 1,628. Ini yang benar. Jadi masih kurang sekitar, eee, butuh 400 miliar lagi. Nanti setelah teman-teman tahu sahamnya apa-apa saja silahkan nanti dipertimbangkan mau beli apa aja, mau belinya apa saja. Yang ketiga ada BNBA atau Bank Bumi Arta dengan equity per hari ini atau video ini dibuat masih 1,525 triliun ya. Maksud saya kalau tadi saya salah sebut miliar, yang saya maksud adalah triliun. Jadi eh, sementara yang dibutuhkan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan OJK adalah 2 triliun ya. Nah, jadi tahun ini mereka masih di bawah 2 triliun. Ini BNPA 1,525 triliun. Yang selanjutnya adalah Bina, ini juga kurang lebih sama equity-nya masih 1,51 ya, saya tulis di sini 1,51. Saya tuliskan lagi takutnya teman-teman susah menyimak ini, tulisan ini total equity, 1,51 triliun. Nah, untuk Bina prospektusnya baru keluar per hari ini tanggal 15 September per video ini dibuat. Prospektusnya keluar dan kemudian kalau nggak salah tanggal 8 November, masih ada cukup waktu untuk apa namanya, untuk bisa trading. Termasuk BNBA juga baru keluar prospektus awal, bahkan baru mau RUPSLB. Nah, eh, berarti waktunya masih cukup panjang ini, tapi yang jelas adalah mereka harus memenuhinya sampai dengan 2021 gitu. Nah, bagaimana titik entry-nya yang terbaik, nanti
mungkin saya akan buatkan di video terpisah, ya, bagaimana cara menentukan titik entry di saham-saham ini. Atau mungkin teman-teman juga bisa lihat nanti bagaimana caranya screening saham untuk swing trading gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman minta yang pendek saja, yang tinggal minggu depan, saya kira kita punya, saya mau tunjukin yang kalau mau teman-teman nggak kuat untuk swing panjang sampai dengan barangkali sampai dengan November atau Desember, saya punya BPKP. Nah, BPKP ini sempat saya umumkan di grup ketika retrace dari sini. Saya minta teman-teman untuk menunggu sampai di 420. Tapi ternyata low yang terjadi adalah 424, selisih 2 tick dari perkiraan saya. Nah, ini RI-nya kalau nggak salah kemudian di hari Rabu depan itu tanggal 23 September. Nah, ini bisa dijadikan referensi teman-teman untuk bisa trading barangkali. Tapi sekali lagi ini bukan rekomendasi jual ataupun beli ya. Saya hanya ingin berbagi tentang kira-kira kalau teman-teman mau mau mengkoleksi investasi trading, kira-kira di saham bank itu bank yang mana, terus kira-kira masih bagus apa tidak, dan keputusan tetap akan ada di teman masing-masing, di teman-teman sekalian ya. Jadi saya tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang teman-teman peroleh. Nah, balik lagi ke BPKP, mari kita lihat kondisi terakhirnya. Saya akan menggunakan pertimbangan yang sederhana, menggunakan botaki saham saja. Tidak seperti biasanya saya menghitung inventory barangnya bandar dan seterusnya. Saya tidak lakukan itu, tapi saya lakukan yang langkah-langkah sederhana. Mari kita lihat di board haki saham. Saya akan tampilkan boardnya seperti apa, kondisi BPKP. BPKP per closing market hari ini, hari Kamis, kondisinya adalah akumulasi kuat dan ada crossing kalau nggak salah. Jadi kesimpulannya akumulasi kuat dan supportnya 442 dengan kalau misalnya pertimbangan stop loss-nya jika terjadi worst scenario menurut saya adalah di titik lowest yang kemarin yaitu 424 ya. Tadi kan dicap 424, lalu area taking profit-nya menurut saya yang paling ideal adalah 529, 530 lah, area ini, area di sini menurut saya bisa dijadikan acuan bagi teman-teman untuk melakukan taking profit. Nah, sekali lagi saya ingin cek juga coba apakah benar hari ini BPKP ada data crossingnya ada di berapa BPKP. Bentar. BPKP untuk memastikan sekali lagi, atau kita cek saja langsung ya dari sini supaya kelihatan adakah, kalau tidak salah sih memang saya melihat ada BPKP data crossing per hari ini untuk meyakinkan sekali lagi melengkapi data. Ya benar, crossingnya BPKP ada di 420, maka dengan total value, total nilai 39,98 miliar. Jadi ini bisa dijadikan patokan, jadi teman-teman nanti tinggal ngitung risk reward rasionya apakah masuk untuk risk profile teman-teman. Jadi misalnya sekarang kondisinya 446, let's say kita supaya menyederhanakan, berarti ini kita punya risiko sekitar 5%, sementara kalau dengan plan tadi kita punya potensi reward tadi berapa ya, 530 ya, 530 berarti ada di Vibo 0,5 sekitar 17%, 1/3. Nah, silakan teman-teman
pertimbangkan sekali lagi apakah ini menarik bagi teman-teman atau tidak, keputusan ada di teman-teman sekalian. Saya kira itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mendatangkan cuan bagi teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.